Di sini saya akan menjelaskan tentang filum Microspora. Microspora merupakan filum protista eukariotik mikroskopis yang bersifat parasit obligat pada berbagai inang, termasuk hewan, tumbuhan, jamur, serta protozoa. Mereka terkenal dengan siklus hidupnya yang kompleks dan kemampuannya menginfeksi berbagai jenis organisme. Organisme dalam filum ini dikenal karena memiliki dua spora yang berbeda, yaitu spora mikro dan spora makro yang memiliki fungsi reproduksi dan penyebaran penyakit. Organisme dalam filum ini umumnya memiliki siklus hidup yang kompleks yang melibatkan reproduksi aseksual serta reproduksi seksual. Reproduksi aseksual biasanya terjadi di dalam tubuh inang, sedangkan reproduksi seksual terjadi di luar tubuh inang. Meskipun Microspora umumnya dikenal sebagai parasit, beberapa spesies memiliki potensi untuk digunakan sebagai agen biologis dalam pengendalian hama, terutama terhadap serangga-serangga yang dianggap sebagai hama pertanian. Selanjutnya yaitu klasifikasi Microspora. Bagaimana sih klasifikasi dari filum Microspora? Yang pertama yaitu kingdom Animalia, yang kedua filum Microspora, yang ketiga kelas yaitu Microsporea, yang keempat ordo Microsporidae, yang kelima famili Microsporidae, yang keenam genus yaitu Microspora, dan yang terakhir yaitu spesies Microspora sp. Selanjutnya yaitu karakteristik yang dimiliki oleh Microspora. Karakteristik yang dimiliki oleh Microspora di antara lain yaitu ukurannya yang mikroskopis. Microspora berukuran sangat kecil dengan ukuran sekitar 1-10 mikrometer. Hal ini menyebabkan Microspora hanya dapat diamati menggunakan mikroskop. Kemudian karakteristik yang kedua yaitu struktur sel. Sel-sel Microspora memiliki struktur yang sederhana. Mereka biasanya terdiri dari inti sel, aparatus Golgi, mitokondria, dan organel-organel lain yang umumnya ditemukan dalam sel-sel eukariotik. Namun, mereka kekurangan mitokondria yang berfungsi penuh dan memiliki ribosom yang lebih mirip dengan ribosom bakteri daripada ribosom eukariotik. Kemudian yang ketiga yaitu dinding sel. Microspora memiliki dinding sel yang terdiri dari protein yang memberikan struktur dan perlindungan terhadap lingkungan eksternal. Kemudian yang keempat yaitu habitat. Microspora umumnya dapat ditemukan sebagai parasit intraseluler dalam berbagai organisme, termasuk hewan dan manusia. Mereka dapat menginfeksi berbagai organ dan jaringan, termasuk saluran pencernaan, otot, dan sistem saraf. Kemudian, siklus hidup. Siklus hidup Microspora biasanya melibatkan dua tahap utama, yaitu tahap spora dan tahap vegetatif. Tahap spora yaitu merupakan bentuk resisten dari organisme lain. Biasanya dihasilkan saat Microspora berada di lingkungan yang tidak menguntungkan. Setelah spora masuk ke dalam inang, mereka akan berkecambah dan melepaskan konten sel untuk menginfeksi sel inang baru. Kemudian, efek pada inang. Infeksi Microspora pada inangnya bersifat patogenik, menyebabkan berbagai penyakit yang dikenal sebagai microsporidiosis. Gejala penyakit ini bervariasi tergantung pada organisme inang dan organ yang terinfeksi. Yang selanjutnya yaitu siklus hidup atau reproduksi dari Microspora. Siklus hidup dari Microspora umumnya dibagi menjadi dua tahap utama, yaitu tahap spora dan juga tahap vegetatif. Berikutnya yaitu tahapan-tahapan siklus hidup pada Microspora. Yang pertama yaitu pembentukan spora. Siklus hidup Microspora dimulai dari pembentukan spora. Spora adalah bentuk resisten dari organisme ini yang dibentuk ketika Microspora berada di lingkungan yang tidak menguntungkan, seperti saat mereka berada
di luar inang atau ketika inang tidak tersedia. Spora biasanya memiliki dinding yang kuat yang melindungi mereka dari kondisi lingkungan yang buruk, seperti suhu yang ekstrim atau kekurangan nutrisi. Kemudian yang kedua yaitu penularan spora. Spora pada mikrospora biasanya menular melalui kontak langsung antara inang yang terinfeksi dan inang yang sehat, atau melalui konsumsi makanan atau air yang terkontaminasi oleh spora. Setelah masuk ke dalam inang, spora mengalami proses germinasi, di mana mereka tumbuh dan melepaskan konten sel mereka. Kemudian yang ketiga yaitu tahap vegetatif. Setelah spora mengalami germinasi, mereka memasuki tahap vegetatif. Dalam tahap ini, mikrospora menginfeksi sel inang dan mulai berkembang biak secara aseksual di dalamnya. Mereka menggunakan sel inang sebagai sumber nutrisi untuk berkembang biak dan berkembang. Kemudian, pembelahan sel. Di dalam sel inang, mikrospora berkembang biak dengan membelah secara mitosis atau fisi, tergantung spesiesnya. Proses pembelahan sel ini memungkinkan mikrospora untuk berkembang menjadi banyak individu baru di dalam sel inang. Kemudian, pembentukan spora baru. Setelah berkembang biak di dalam sel inang, mikrospora dapat membentuk spora baru. Proses ini sering terjadi ketika kondisi lingkungan menjadi tidak menguntungkan bagi mikrospora atau ketika sel inangnya mati. Spora yang baru terbentuk kemudian akan dilepaskan ke lingkungan untuk menulari inang baru atau untuk bertahan dalam kondisi di lingkungan yang tidak menguntungkan. Selanjutnya adalah peran positif. Yang pertama adalah pengendalian hama. Spesies Nosema apidae digunakan untuk mengendalikan hama, lebah madu, varroa destruktor. Mikrosporidia ini menginfeksi tungau dan menyebabkan kematian. Hal ini membantu mengurangi kerusakan yang diakibatkan oleh tungau pada koloni lebah madu, yang dapat meningkatkan produksi madu dan juga kesehatan lebah. Selanjutnya adalah bioremediasi. Jadi, mikrosporidia dapat digunakan untuk membersihkan lingkungan yang tercemar dengan polutan organik dan juga logam berat. Contohnya, spesies seperti Amphimonas elegans dan Oxtosporea bayeri yang dapat mendegradasi senyawa organik seperti polisilik aromatik hidrokarbon dan poliklorinat biphenyls. Mikrosporidia ini juga dapat menyerap dan mengakumulasi logam berat seperti merkuri dan kadmium. Selanjutnya adalah penelitian ilmiah. Mikrosporidia digunakan dalam penelitian ilmiah untuk mempelajari berbagai macam proses biologis seperti replikasi DNA, transkripsi gen, dan regulasi metabolisme. Contohnya, spesies Enterotozoan beonesi telah digunakan untuk mempelajari bagaimana patogen menginfeksi dan bereplikasi di dalam sel inang. Selanjutnya adalah penemuan obat. Senyawa yang diproduksi oleh mikrosporidia dapat digunakan untuk mengembangkan obat yang baru, yaitu contohnya pada senyawa yang diproduksi oleh spesies Phytarella sinte yang telah menunjukkan potensi untuk mengobati kanker. Adalah produksi biofuel. Spesies Phytarella brassicae menghasilkan enzim selulosa yang dapat digunakan untuk memecah selulosa dalam biomasa tumbuhan. Selulosa dapat diubah menjadi biofuel seperti etanol dan juga butanol. Mikrosporidia dapat membantu meningkatkan efisiensi konversi biomasa menjadi biofuel. Selanjutnya adalah dalam terapi kanker. Jadi spesies Encephalitozoon intestinalis digunakan juga untuk mengobati kanker prostat. Mikrosporidia ini menginfeksi sel kanker prostat dan menyebabkan kematian. Terapi kanker menggunakan mikrosporidia memiliki beberapa potensi keuntungan dibandingkan dengan terapi kanker konvensional seperti kemoterapi dan juga radiasi. Selanjutnya adalah peran negatif. Yang pertama adalah penyebab penyakit. Mikrosporidia dapat menyebabkan berbagai macam penyakit pada manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Penyakit yang disebabkan oleh mikrosporidia dapat bersifat akut atau kronis dan menyebabkan berbagai macam gejala termasuk diare, myositis, dan keratitis. Contohnya spesies Encephalitozoon helminthoides yang dapat menyebabkan ensefalitis pada manusia dan juga hewan. Selanjutnya adalah kerugian ekonomi. Penyakit yang disebabkan oleh mikrosporidia dapat menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan bagi industri pertanian maupun peternakan. Hal ini karena mikrosporidia dapat menginfeksi dan membunuh ternak sehingga menyebabkan penurunan produksi susu, daging, maupun telur. Contohnya, spesies Phytarella sinte yang dapat menyebabkan penyakit pada ulat sutra yang mengakibatkan turunnya produksi ulat sutra. Selanjutnya adalah penyebab kematian. Dalam beberapa kasus, penyakit yang disebabkan oleh mikrosporidia dapat
berakibat fatal. Mikrosporidia dapat menyebabkan infeksi oportunistik pada orang dengan sistem kekebalan yang lemah, seperti orang yang menderita HIV atau AIDS, atau juga kanker. Contohnya, spesies Enterocytosis dienousi, yang dapat menyebabkan diare parah dan kematian pada orang dengan HIV atau AIDS. Kemudian ada juga kerusakan ekosistem. Spesies Nosema limantriae menginfeksi ngengat yang dapat menyebabkan hilangnya populasi ngengat dan berdampak pada rantai makanan. Tentunya hal ini dapat mengganggu keseimbangan ekologis dan menyebabkan kerusakan ekosistem. Kerusakan ekosistem akibat mikrosporidia dapat berakibat pada hilangnya spesies, penurunan kualitas air dan tanah, dan juga perubahan iklim. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian artikel. Yang pertama yaitu pendahuluan. Encephalitozoon intestinalis adalah salah satu spesies Mikrosporidia paling umum yang menyebabkan infeksi oportunistik pada manusia. Infeksi ini dapat menyebabkan diare kronis, dehidrasi, dan malnutrisi dan berakibat fatal pada individu dengan sistem kekebalan yang lemah. Mikrosporidia adalah patogen intraseluler obligat, yang berarti mereka hanya dapat bereproduksi di dalam sel inang. Kemudian bagian hasil dan pembahasan. Yang pertama, struktur vakuola parasitofor. Rekonstruksi 3D menunjukkan bahwa vakuola parasitofor terdiri dari dua membran parasit dan membran sel inang. Membran parasit mengandung protein yang membantu parasit memperoleh nutrisi dari sel inang seperti transporter glukosa dan asam amino. Membran sel inang dimodifikasi oleh parasit untuk membentuk lapisan protein yang mengelilingi vakuola parasitofor. Lapisan ini membantu melindungi parasit dari sistem kekebalan inang. Yang kedua yaitu interaksi antara parasit dan sel inang. Penelitian ini menunjukkan bahwa Encephalitozoon intestinalis menginduksi perubahan signifikan pada struktur sel inang. Parasit ini menginduksi pembentukan jaringan filamen aktin yang mengelilingi vakuola parasitofor. Jaringan ini membantu parasit melekat pada sel inang dan bergerak di dalam sel. Encephalitozoon intestinalis juga menginduksi perubahan pada sistem vesikular sel inang yang membantu parasit memperoleh nutrisi dan membuang limbah. Yang ketiga yaitu dampak pada sel inang. Infeksi Encephalitozoon intestinalis dapat menyebabkan kerusakan sel yang signifikan. Parasit ini dapat bereplikasi dalam jumlah besar di dalam sel inang yang dapat menyebabkan kerusakan mekanis pada sel. Encephalitozoon intestinalis juga dapat mengganggu metabolisme sel inang dan menginduksi respon inflamasi. Kerusakan sel dan peradangan ini dapat menyebabkan gejala klinis mikrosporidiosis seperti diare, kronis, dehidrasi, dan malnutrisi. Kemudian bagian kesimpulan. Encephalitozoon intestinalis berkembang dalam struktur membran khusus yang disebut vakuola parasitofor. Vakuola ini dilengkapi dengan protein yang membantu parasit memperoleh nutrisi dari sel inang. Encephalitozoon intestinalis menginduksi perubahan signifikan pada struktur sel inang, termasuk pembentukan jaringan filamen aktin yang mengelilingi vakuola parasitofor. Parasit ini juga mengganggu metabolisme sel inang dan menginduksi respon inflamasi. Infeksi Encephalitozoon intestinalis dapat menyebabkan kerusakan sel yang signifikan yang dapat menyebabkan gejala klinis mikrosporidiosis seperti diare kronis, dehidrasi, dan malnutrisi.